Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah mengutus Sang Raja Damai datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Semoga kami dapat meneladani cinta kasih-Nya kepada manusia yang menjiwai seluruh hidupnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita, tidaklah mudah berdiskusi dengan orang-orang yang sudah memiliki kesimpulan sendiri atas suatu masalah atau peristiwa. Juga tidak mudah mengajak lawan bicara yang sudah memiliki pikiran negatif yang tidak mau berubah, karena apapun pemikiran atau alasan yang diberikan pasti tidak akan didengarkan atau diperhatikan. Yang ia ketahui bahwa dia yang benar dan orang lain itu salah. Hal ini sangat mungkin kita lihat atau alami dalam kehidupan bersama kita di tengah-tengah masyarakat. Ada yang terus memperhatikan kekurangan, kejelekan, atau kesalahan orang lain. Mereka tidak pernah mau memperhitungkan kebaikan orang lain.
ada orang yang hanya mempersalahkan pimpinan tertentu. Kalaupun dia melihat ada yang baik, namun ia akan mencari argumentasi untuk mempersalahkan atau menjatuhkan si pemimpin yang ia buat. Walaupun si pemimpin atau orang yang ia benci itu berbuat baik, maka ia akan selalu mencari alasan atau mencap bahwa orang itu melakukan sesuatu yang melanggar adat istiadat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rupa-rupanya apa yang kita alami sekarang, bahwa ada begitu banyak orang yang hanya selalu mencari kejelekan orang yang ia sudah cap atau ia sudah tidak suka, ternyata bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, tapi sudah terjadi pada zaman Yesus. Hal itu tergambar dengan jelas dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, di mana terjadi perdebatan yang sengit antara Yesus dan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dengan segala kekakuan mereka mempertahankan hukum Taurat, tapi ternyata di balik perjuangan mereka untuk mempertahankan hukum Taurat secara murni, bukan karena mereka percaya bahwa hukum Taurat itu adalah hukum dari Allah yang membebaskan, tetapi semata-mata untuk mempertahankan status quo mereka masing-masing. Mereka tidak suka kalau ada yang mengotak-atik atau melakukan hal yang bertentangan menurut pandangan mereka, karena itu akan mengganggu atau penghalang bagi keberlangsungan status quo atau kenikmatan yang telah mereka duduki sebagai seorang yang terpandang, yaitu tokoh agama, ahli Taurat dalam kehidupan beragama orang Yahudi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang berbeda ditampilkan oleh Yesus, yang selalu menampilkan belas kasih, karena bagi Yesus hukum Taurat yang tertinggi adalah belas kasih dari Allah. Maka melalui bacaan Injil hari ini, ketika orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia, tapi Yesus tidak pusing. Yesus tetap melakukan misinya untuk datang ke dunia, yaitu menyelamatkan orang, membawa orang kembali menikmati kasih Allah yang telah hilang akibat dosa manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di mata orang Farisi, apapun yang dilakukan Yesus pasti tidak baik dan tidak benar, karena mereka sudah memiliki kesimpulan bahwa Yesus adalah pribadi yang harus disingkirkan, yang harus dicari-cari kesalahannya, yang harus dibinasakan. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, semoga kita tidak memiliki pikiran negatif kepada seseorang atau kepada siapa saja, sehingga kita mampu menerima dan mengakui kebaikan dan kebenaran orang lain demi kehidupan kita bersama. Semoga sikap munafik dari para ahli Taurat, orang Farisi, tidak kita miliki sebagai murid-murid Yesus yang ada di zaman sekarang. Tetapi justru kita memiliki belas kasih yang dimiliki oleh Yesus, sehingga kita mampu menyebarkan persaudaraan sejati, damai sejahtera
dalam seluruh kehidupan kita. Semoga sikap teladan Yesus yang selalu mengedepankan keselamatan bagi semua orang selalu juga menjadi sikap dan teladan hidup kita, sehingga orang-orang bisa mengenal siapakah kita ini sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.